warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Amborawati, NIM 18105030677. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program PMM di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian atau kontrak yang telah saya buat dengan nomor 027.1-849.2-05-2021 tanggal 5 Mei 2021. Pekerjaan merupakan pembangunan ruang ATCS atau Area Traffic Control System di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Secara e-purchasing atau e-katalog, lokasi Jalan Kiai Aruf, nomor 176, Mungkit, Kabupaten Magelang. Pelaksana yaitu PT Jaya Sejahtera Abadi dengan harga kontrak 19.760.000.000 rupiah. Yang pertama ada surat perintah mulai kerja atau SPMK yang bertanda tangan yaitu Fawaz Abiansyah, STMT, selaku pejabat pembuat komitmen dengan surat perjanjian nomor yang seperti tertera pada layar tanggal 5 Mei 2021 memerintahkan Saiful Anwar selaku direktur dari PT Jaya Sejahtera Abadi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan yaitu pembangunan ruang ATCS. Waktu pelaksanaan 180 hari kalender yang berarti selesai pada tanggal 10 November 2021. Yang selanjutnya yaitu ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak. Yang selanjutnya ada surat perjanjian atau kontrak yang bertanda tangan Fawaz. Dalam ini bertindak atas nama Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut pengguna anggaran sebagai pihak pertama. Kedua belah pihak menyetujui berdasarkan surat penunjuk penyedia barang atau jasa dokumen pelaksanaan anggaran APBN 2021 dengan poin-poin seperti pada layar. Yang selanjutnya yaitu ada pasal-pasal di dalam kontrak. Yang pertama, pasal 1 tugas pekerjaan, bahwa pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pengadaan dengan sistem e-katalog pembangunan ruang ATCS. Yang selanjutnya yaitu ada pasal 2, yaitu dokumen-dokumen lain yang mendukung perjanjian atau kontrak. Dokumen itu meliputi ada adendum surat perjanjian, pokok perjanjian, surat penawaran berikut, daftar kuantitas dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, dan lain sebagainya. Pasal ketiga ada hak dan kewajiban, di mana pasal ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik dari pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama mempunyai hak dan kewajiban seperti pada layar. Pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban seperti pada layar. Banyak sekali hak dan kewajiban dari pihak pertama dan kedua yang harus terpenuhi, yaitu pasal selanjutnya pasal keempat yaitu jenis kontrak, di mana jenis kontrak ini menggunakan jenis kontrak lamsam, di mana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Kedua, semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak kedua. Ketiga, pembayaran didasarkan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Keempat, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran. Kelima, total harga penawaran bersifat. Keenam, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Pasal 5 yaitu mengatur tentang panitia penerima hasil pekerjaan, yang terdiri dari beberapa poin. Yang selanjutnya ada pasal 6, jangka waktu pelaksanaan, seperti pada yang tertera di atas bahwa pelaksanaan terhitung yaitu 180 hari kalender sejak surat diterbitkan hingga berakhir pada 10 November 2021. Poin kedua, jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan atau time schedule. Dan poin ketiga, waktu penyelesaian sebagian tersebut pada ayat 1 dan 2. Pasal ini tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecuali adanya keadaan yang memaksa. Poin keempat,
perubahan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus disetujui oleh pihak pertama. Yang selanjutnya pasal 7 yaitu keadaan kahar. Keadaan kahar sendiri merupakan keadaan yang terjadi kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi. Yang selanjutnya ada pasal surat penyerahan barang atau pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada perjanjian harus diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Pasal ke-9 yaitu harga kontrak. Harga kontrak dari pembangunan gedung ini yaitu senilai 19.760 juta rupiah yang dibebankan pada dana APBN dan APBD dari tahun anggaran 2021. Selanjutnya yaitu pasal 10 cara pembayaran. Pembayaran sebesar 19.760 juta rupiah termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh pihak pertama setelah pihak kedua menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan melalui bank dengan rekening seperti tertera di layar. Yang selanjutnya yaitu ada pasal 11 kenaikan harga. Kenaikan harga bahan-bahan dan alat kedua masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang ini tidak ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Pasal 12 sanksi dan denda. Nah, sanksi dan denda ini mengatur apabila terjadi pelanggaran kontrak, ada sanksi dan denda yang harus dipenuhi tentunya oleh pihak kedua dengan ketentuan seperti pada layar. Yang selanjutnya pasal 3 yaitu resiko. Poin pertama, jika hasil pekerjaan pihak kedua musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada pihak pertama, maka pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian. Poin kedua, jika hasil pekerjaan pihak kedua sebagian atau seluruhnya musnah akibat keadaan yang memaksa, serahkan kepada pihak pertama dan pihak pertama tidak lalai untuk menerima atau menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Ketiga, jika hasil pekerjaan pihak kedua sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh suatu cacat tersembunyi dalam struktur atau kesalahan fabrikasinya, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak kedua. Keempat, jika pada pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan pihak kedua, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut ditanggung oleh pihak kedua. Kelima, segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua. Yang terakhir yaitu apabila selama pihak kedua melaksanakan pekerjaan pengadaan barang ini menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau orang-orang yang ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Selanjutnya ada pasal 14 yaitu penyelesaian dan perselisihan. Penyelesaian dan perselisihan tidak diatur sedemikian rupa seperti pada poin-poin pada layar. Pasal 15 yaitu pemutusan perjanjian. Pada pasal ini terdapat banyak poin seperti pada layar. Yang selanjutnya yaitu pasal 16 beban biaya dan pajak. Segala pengeluaran biaya berhubungan dengan pembuatan surat perjanjian ini termasuk biaya materai 10.000 yang digunakan tiap ganda dibebankan pada pihak kedua. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan pengadaan barang ditanggung oleh pihak kedua dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketiga yaitu pihak kedua wajib menyelesaikan segala perizinan yang berhubung dengan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya ada pasal 17 perubahan surat perjanjian atau kontrak. Seperti pada layar. Yang selanjutnya itu pasal 18 tempat kedudukan. Pasal 19 ada lain-lain. Pasal 20 yaitu penutup. Pasal-pasal yang tertera pada kontrak ini tentunya ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya ada lampiran surat perjanjian atau kontrak pembangunan ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dengan uraian biaya seperti pada layar. Sebelum dikenakan PPN, jumlah
kontrak, yaitu jumlah biaya yaitu 19.760.000. Setelah adanya PPN menjadi 21.736.000.000 rupiah. Yang selanjutnya ada kontrak, terdiri dari beberapa poin seperti pada layar. Pada ini ada garansi, terus ada keadaan kahar dan lain sebagainya. Ada pemutusan dan penghentian, pembayaran, hak dan kewajiban penyedia, penyelesaian apabila terjadi perselisihan juga diatur di dalamnya agar tidak ada salah paham antara dua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. Pengguna anggaran disingkat PA, yaitu Kepala Dinas Perhubungan. Wakil sah para pihak, untuk PA yaitu Fawaz Abiansyah, penyedia yaitu Saiful Anwar. Tanggal berlaku kontrak 5 Mei hingga 10 November. Transportasi barang harus diangkut sampai dengan lokasi pekerjaan. Penyedia menggunakan transportasi kendaraan roda 4 atau lebih untuk pengiriman barang melalui darat. Ada serah terima. Serah terima dilakukan di kantor Dinas Perhubungan. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan meliputi kesesuaian spesifikasi, brosur atau gambar dan fungsinya barang dengan baik. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan sesuai huruf A pada angka 3, yaitu yang selalu ada garansi, ada pedoman pengoperasian dan perawatan, ada pemutusan penyedia jasa, ada waktu penyelesaian pekerjaan, selanjutnya pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran denda, pencairan jaminan-jaminan, ada harga kontrak sebesar 19.760.000.000 rupiah. Yang selanjutnya ada peraturan tentang penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan antara dua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada surat penunjuk penyedia barang atau jasa. Untuk selanjutnya ada rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. RKS ini terdiri dari pasal 1 yaitu peraturan-peraturan, pasal 2 yaitu macam pekerjaan yang dipesan, pasal 3, pasal 4 penyerahan pekerjaan, pasal 5 penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa, pasal 6 penandatanganan kontrak, pasal 7 pembayaran, pasal 8 sanksi, pasal 9 klaim, pasal 10 search measure, pasal 11 perselisihan, pasal 12 keterangan dan tambahan dan penutup. Selanjutnya ada fakta integritas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila tidak akan melakukan KKN, tidak akan melaporkan kepada pihak yang berwajib mengetahui adanya indikasi KKN. Dalam proses pengadaan ini berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional. Yang selanjutnya yaitu ada surat pesanan. Isi dari surat pesanan seperti pada layar yang berupa uraian biaya, syarat dan ketentuan, ada hak dan kewajiban dari penyedia, ada hak dan kewajiban dari pejabat penandatangan, ada waktu penyelesaian pengiriman barang, alamat pengiriman barang, tanggal barang diterima, penerimaan pemeriksaan dan daftar barang, harga, perpajakan, dan pembayaran, sanksi, penghentian dan pemutusan SP, denda keterampilan pelaksanaan pekerjaan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, larangan pembersihan komisi, dan masa berlaku SP. Ketentuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tentunya. Sekian video penjelasan dari saya tentang dokumen kontrak yang telah saya buat pada pembangunan
gedung ATCS di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.